Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pembahasan soal SSUITB untuk bagian yang ke-9 ya. Kita akan mulai dari nomor 41 sampai dengan 45. Nah, nomor 41 ini ada soal pada suatu kompetisi berkelompok, masing-masing anggota kelompok mendapat nilai individu berupa bilangan asli 1 sampai 20. Nilai kelompok dihitung sebagai jumlah dua nilai individu tertinggi, ya. Kemudian ditambah sama mediannya, kemudian ditambah lagi dengan rata-ratanya. Nah, ada kelompok K namanya ya, memiliki 10 anggota dengan 5 nilai individu tertingginya adalah sekian ya. Jika kuartil pertamanya adalah 6, maka nilai minimum yang mungkin untuk nilai kelompok K adalah, nah kita mau nyari M. Oke guys, jadi nilai kelompok K ya, yang sudah ketahuan ada 5 ya, yang belum berarti 5 lagi ya. Dan ini yang 5 ini adalah 5 nilai tertinggi. Maka dari itu kita misalin 5 nilai terendahnya, kita bisa misalin A, B, C, D, E ya. Kemudian kalau kita urutkan setelahnya berarti ya 10 ya, 12, 14, dan 14 gitu ya guys. Nah dari sini kita bisa tahu ya mediannya ya, mediannya berarti nanti ada di E tambah 10 kita bagi 2 ya. Kemudian kuartil pertama, nah ini kuartil pertamanya kan dikasih tahu 6 ya. Nah kuartil pertamanya berarti ini C nih ya, di C berarti Q1 sama dengan C ya, sama dengan 6. Nah C nya ini udah tahu. Nah setelah kita mendapat nilai C, datanya itu kita bisa substitusikan ya, berarti ada A, B, 6 ya, D, E, kemudian 10 dua kali ya, kemudian ada 12, 14, dan 14. Nah sekarang supaya kita mendapatkan nilai minimum ya guys, nilai minimum untuk kelompok ke K, berarti kita harus membuat mediannya supaya minimum dan rata-ratanya juga supaya minimum ya. Nah, kita perhatikan bahwa D dan E itu berada di antara 6 dan 10 ya guys. Jadi, kalau supaya median minimum itu akan terjadi ketika E-nya sama dengan 6 ya, ketika E-nya 6. Ya, E sama D 6 ya guys. E sama D 6. Nah, berarti median minimumnya adalah 6 tambah 10 bagi 2 ya, alias 8. Kemudian, kalau kita pengen mendapatkan rata-rata minimum, berarti kita ambil nilai A sama B yang paling kecil ya, karena tadi bilangan 1 sampai 20 bilangan asli. Berarti nanti ketika A sama B ini sama, yaitu 1 ya, maka nanti kita akan mendapatkan rata-rata minimum. Dan D sama E-nya tadi 6 ya. Ini nanti akan dapat rata-rata minimum. Nah, jadi rata-rata minimumnya tinggal kita masukkan ya. 1 tambah 1, kan A sama B-nya 1 ya. Tambah 6-nya 3 kali jadinya. Terus 10 2 kali ya. Kemudian 12, 14 2 kali. Nah, ini kita bagi sama 10 ya guys. Nah, ini kita hitung aja. Berarti 2 ya, ditambah 6 kali 3 18, ditambah ini 20, ditambah 28 sama 12 jadi 40 ya guys. Kita bagi 10. Nah, berarti ini 20 berarti 80 ya. 80 bagi 10 berarti 8. Rata-rata minimumnya. Jadi nilai
minimum ya, minimum kelompok K, berarti nanti dua nilai tertinggi ya kita tambahkan. Dua nilai tertingginya berarti 14 sama 14. Kemudian ditambah dengan median. Mediannya tadi 8 dan ditambah dengan rata-rata. Rata-ratanya 8. Jadi hasilnya nanti nih 28 ditambah 16 ya, alias 44. Nah, karena di sini pertanyaannya M, di mana M itu adalah nilai minimum kalau dibagi 10 ya. Berarti kita bikin supaya per 10 ya, tinggal 440 per 10. Ya, ini sama aja ya guys. Berarti M-nya adalah 440. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 42 ini ada soal tentang limit, di mana dia sudah diketahui hasil ya, meskipun L-nya itu sendiri kita belum tahu berapa. Yang jelas hasilnya ada, karena disebut K dan L ini adalah bilangan real. Tetapi kalau kita masukkan X-nya 2, ya, kalau kita masukkan X-nya 2 ke penyebut, ya, nanti ini kan jadinya 0 ya guys. Jadi kalau misalkan pembagi itu 0, maka kan di dalam limit hanya akan terjadi hasil bilangan real kalau si pembilangnya juga 0. Jadi kita perlu ingat bahwa ada syarat dalam suatu limit ya. Kalau salah satu bagian sudah 0 ya, syaratnya berarti dia harus 0 per 0 ya, supaya nanti bisa menghasilkan suatu bilangan. Nah, artinya karena penyebut udah pasti 0, maka pembilang ya, ketika X-nya kita ganti 2 ya, hasilnya juga harus 0 guys. Nah, dari sini nanti kita akan dapat nilai K ya. Berarti kan ini 2 kali 2 tambah 45 sama dengan K. K-nya kakak langsung pindah aja ya. Ini berarti kan akar 49 sama dengan K, itu artinya K-nya 7. Nah, kita peroleh nilai K nih. Kemudian kalau sudah tahu 0 per 0 ya, berarti nanti kita tinggal kerjakan limitnya ya, supaya dapat hasilnya ya, atau L-nya. Nah, sekarang berarti kan limit X menuju 2 ya, dari akar 2X ditambah 45 dikurangi 7 ya, kayaknya kan 7 ya guys, dibagi X min 2. Nah, ini cara pengerjaannya macam-macam ya. Biasanya kalau kita ketemu soal limit ya, kalian bisa menggunakan cara kalau ada bentuk akar ya, kali sekawan ya kan. Atau cara yang termudah ya, kita bisa melakukan yang namanya turunkan atas bawah ya guys. Turunkan atas dan turunkan bawah. Atau istilahnya kita pakai dalil L'Hospital ya. Nah, jadi kalau kita turunkan atas bawah, di penjelasan yang sebelumnya kakak juga sudah ngasih tahu bagaimana cara menurunkan bentuk akar atau fungsi akar ya, cara cepatnya. Jadi turunan dalam yaitu 2 per 2 kali akar semula ya. Kalau 7 diturunin 0 guys ya. Kemudian kalau X min 2 turunannya 1 kurang 0. Kalau sudah diturunkan, kita tinggal masukkan ya, tapi ini 2 bisa kita coret dulu. Jadi tinggal ini ya, 1/4 akar 2 kali 2 tambah 45. Dan ini hasilnya adalah 1/7 ya. Nah, jadi nilai dari L-nya itu sendiri adalah 1/7 ya guys. Nah, maka nilai K ditambah 2 per L ya, berarti kan 7 ditambah 2 per 1/7 ya, berarti 7 ditambah dengan 14 ya, hasilnya 21. Nah, ini isian untuk nomor 42. Berikutnya yang nomor 43 ya. Ada suatu parabola vertikal melalui titik 0,34 dan puncaknya diketahui. Oke.
Kalau ada titik puncak ya, kita memisalkan parabolanya kan selalu gini ya, Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP ya guys. Karena ini ada titik puncaknya ya, jadi XP YP nya ini tahu. Kita masukkan dulu puncaknya, berarti nanti A X kurang 8 kuadrat tambah 162. Sekarang untuk mencari A-nya, masukkanlah titik 0,34 karena titik itu kan yang dilalui oleh parabola ya. Berarti Y-nya ganti 34 ya, X-nya kita ganti dengan 0 ya guys. Nanti kita akan dapat si A-nya. Berarti ini 34 sama dengan 64A ditambah 162. Berarti ya 64A sama dengan 34 kurang 162 guys ya. Berarti kan ini nanti 66 ya. Berarti 128 tapi ini minus ya. Nah, jadi A-nya itu nanti adalah minus 2. Nah, kalau sudah ketemu nilai A, maka fungsinya kita bisa lanjutkan. Jadi fungsinya itu adalah min 2 X min 8 kuadrat tambah 162. Sekarang selanjutnya diketahui di sini katanya memotong sumbu X ya di dua titik dengan absis R dan S. Jadi absis itu X, ingat ya guys. Jadi dua nilai X yang diperoleh namanya nanti R sama S. Ya, gampangnya ini X1, ini X2 lah katakanlah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari titik potong sumbu X, ini kan hanya terjadi ketika Y-nya 0 ya. Nah, ini kebetulan masih dalam bentuk kuadrat sempurna. Jadi ketika Y-nya 0 ya, kita mencari titik potong sumbu X ya, ketika Y-nya 0, maka jadi 0 sama dengan min 2 X min 8 kuadrat tambah 162. Tuh, ini yang minus ini kita pindahin ke kiri ya, biar positif. Jadi seperti ini. Kita bagi 2. Jadinya 81 ya, berarti X min 8 ya, itu nantinya adalah plus minus 9 ya guys. Nah, dari sini kita dapat dua buah nilai X, 9 atau min 9 ya. Nah, jadi X-nya kita nemu 17, sama X yang satunya kita nemu 0 ya guys. Kok 0 sih? Ini kan X min 8 toh ya. X min 8. Berarti X-nya ketemunya min 1 ya. Nah, ini yang X1-nya, ini yang X2. Katakanlah ini yang S, ini yang R ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke pertanyaan. Kan R tambah S dikurang R kali S ya. Berarti kan ini sebenarnya ketukar-tukar nggak apa-apa ya R sama S-nya. Karena tadi Kak sudah menyebutkan R1-nya, X1-nya itu R ya, berarti ini R, yang bawahnya yang S ya guys. Berarti nanti 17 tambah min 1 dikurang ya, 17 kali min 1. Berarti hasilnya 16 tambah 17 guys ya. Oke, berarti hasilnya adalah 33. Nah, ini isiannya 33. Oke, berikutnya nomor 44. Nah, kita disuruh mencari daerah definisi. Ingat ya, daerah definisi ini nama lain dari daerah asal ya. Daerah asal atau sebutan lainnya boleh juga kita sebut sebagai domain ya. Nah, ingat kalau kita mau mencari daerah asal atau domain suatu fungsi, sebenarnya itu kita mencari apa ya? Nah, sebenarnya yang kita cari itu adalah syaratnya. Syarat si fungsi ini guys ya. Syarat si fungsi ini. Jadi kalau misalkan kita tahu ya, fungsi bersyarat kan ada 3. Ada pecahan, akar, logaritma ya. Jadi di luar fungsi secara umum yang sering kita pelajari ya, di luar itu berarti namanya fungsi yang tanpa syarat.
Kalau fungsinya tanpa syarat, berarti domainnya adalah semua bilangan atau disebut X elemen R gitu ya. Nah, tapi kalau untuk fungsi yang bersyarat, domainnya ya selesaikan dulu syaratnya gitu kira-kira. Nah, ingat untuk mencari daerah definisi dari fungsi komposisi ya. Nah, katakanlah GOF ini misalkan kalau udah terbentuk kita sebut namanya H gitu ya. Berarti daerah definisi dari fungsi GOF ya itu sebenarnya adalah daerah fungsi H, daerah atau domainnya H, nanti harus kita iris sama domainnya si F guys. Pokoknya di belakang yang sebagai pengiris ya. Kalau misalkan nanti FOG ya diirisnya sama DG gitu ya. Jadi maksudnya ini gimana Kak? Maksudnya adalah kita harus cari ya fungsi komposisinya dulu baru cari syaratnya ya. Kemudian nanti diiris sama domainnya si F. Oke. Kalau untuk mencari domainnya F gampang ya. Jadi karena domainnya fungsi F itu berarti kan tinggal syaratnya ya. Jadi X kurang 3 itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Karena akar kan gitu ya syaratnya. Jadi X-nya harus lebih besar dari 3. Itu domain fungsi F. Nah, sekarang kita bikin dulu fungsi GOF-nya ya. GOF itu kan artinya F dimasukkan ke G ya. Berarti G dalamnya F. F itu akar X min 3. Nah, ini kita masukkan menggantikan X di sini ya. Berarti ada akar lagi. Terus nih 64 dikurang akar X min 3 dipangkatkan 4 ya guys. Nah ini berarti 64 dikurang, kalau akar itu kan pangkat setengah ya, setengah dipangkatin lagi 4 jadinya setengah kali 4 2 ya, berarti ini X min 3 pangkat 2. Nah inilah yang kita sebut HX nya guys. Nah sekarang kita cari ya, berarti syaratnya untuk DH itu apa ya. Berarti kan syaratnya sama kayak tadi si F ya, karena ini masih fungsi akar ya. Berarti yang berada di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah ini kalau kita lanjutkan 64 itu kebetulan 8 kuadrat ya. 8 kuadrat dikurangi X min 3 kuadrat. Jadi ini kalian tidak perlu menjabarkan X min 3 nya, kita tinggal pakai pemfaktoran A kuadrat kurang B kuadrat ya. Nanti jadinya A plus B A min B. Nah ini berarti 8 plus X min 3 ya dikali sama 8 min X min 3. Ini Kak kurungin ya. Berarti jadinya 5 plus X dikalikan sama 11 min X ya guys. Kalau pertidaksamanya sudah kayak gini harus pakai garis bilangan ya. Ada min 5 sama 11. Tanda paling kanannya berarti min ya, karena ini kalau dikali jadi min X kuadrat plus min. Karena maunya lebih dari berarti yang positif. Nah inilah DH-nya. Nah sekarang untuk mencari daerah definisi dari GOF ya, berarti DGOF itu berarti DH kita harus iris sama DF ya guys. Nah sekarang irisannya ya kita buat di sebelah kanan ya. Irisannya seperti apa, tinggal kita gambarkan saja. Tadi kan ada 3, ada min 5, ada 11 ya, berarti bulatannya ada 3. Jadi min 5 dulu, 3, barulah 11 ya. Kita gambar ulang tadi min 5 sampai 11 ini. Kemudian kalau lebih dari 3 berarti kan dari 3 ke kanan ya guys. Nah berarti irisannya 3 sampai 11. Nah inilah domain dari si GOF ya. Jadi hasilnya adalah 3 lebih kecil X lebih kecil 11. Jadi P nya 3, Q nya 11 ya. Jadi kalau ditanya P tambah Q berarti hasilnya 14. Itu yang nomor 44 ya guys.
Nah, kemudian nomor 45, ada suatu persegi panjang, panjangnya X dan lebarnya 3 lebih pendek dari panjangnya. Oke, kita gambarkan. Ini ada persegi panjang ya. Panjangnya X, lebarnya 3 lebih pendek, berarti X kurang 3 dong, ya kan? Nah, katanya luas persegi panjangnya itu lebih dari 40 ya, berarti ini lebih besar dari 40. Kan luas kan tinggal panjang kali lebar ya, jadi tinggal X dikali X min 3 lebih besar dari 40. Nah ini kalau kita kalikan kan X kuadrat min 3X, ya kita pindah 40 nya jadi min 40 lebih besar dari 0. Terus kita faktorin ya, ini selisihnya 3 dikalinya 40 ya, berarti 8 sama 5 ya guys. Nah, kemudian bikin garis bilangan ya. Garis bilangannya nanti min 5 dulu baru 8, tanda paling kanan plus ya. Terus maunya yang lebih besar. Nah, berarti ini. Nah, tapi di sini disebutnya cuman X lebih besar P doang, Kak. Nah, apakah ada syarat yang tersembunyi ya? Tentunya ada, karena yang kita bicarakan ini kan merupakan suatu panjang ya, satuan panjang itu kan nggak boleh negatif. Jadi ada syarat untuk panjang sama lebarnya. Syaratnya adalah panjang maupun lebar ya, panjang sendiri harus lebih besar dari 0 ya. Kemudian syarat yang kedua, lebarnya juga harus lebih besar dari 0. Sehingga X lebih besar dari 0 kalau panjang ya, kemudian lebar berarti X min 3 lebih besar dari 0. Makanya syaratnya X lebih besar dari 3. Nah, kemudian kita buat irisan ya guys, karena ada syaratnya tadi. Ya kayak tadi, berarti kita bikin dalam satu garis bilangan. Ada min 5, ada 0, ada 3, dan 8. Yang sudah ada gambarnya tadi min 5 sama 8 ya, ke kiri ke kanan. Kemudian lebih dari 0 berarti ke kanan 0, lebih dari 3 berarti ke kanan 3. Maka irisannya mulai dari X lebih besar dari 8. Nah, inilah yang disebut P ya. Berarti P-nya itu 8 ya guys. Oke, demikian untuk pembahasan part 9. Ditunggu untuk part berikutnya.